Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tulisannya Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani terbaru, setelah terlaksananya diskusi nasab di Robitoh Alawiyah. Teman-teman juga bisa membacanya langsung. Nanti saya sertakan linknya pada deskripsi di bawah. Di Rabitah, Rumel menampilkan manuskrip palsu. Hanif mengutip Wafi tidak mengerti. Dengarkan. Untuk mempertahankan nasab Ba'alwi, Rumail Abbas berusaha mencari manuskrip abad ke-5 sampai abad ke-8, namun tampaknya usaha itu akan sia-sia. Algoritma dari historiografi abad ke-9 Hijriah di Yaman dan wilayah lain yang berkaitan dengan Ahmad bin Isa mengunci berbagai kemungkinan tersambungnya keluarga Ba'alwi kepada genealogi Ahmad bin Isa. Dengan semua hal itu, Rumail Abbas katanya menemukan beberapa manuskrip yang dapat menolong nasab Ba'alwi. Klaim itu bisa kita lihat dari presentasinya di acara diskusi nasab di Rabitah Awiyah 7 September 2024 maupun dalam tulisan-tulisannya di berbagai media. Berikut ini akan penulis urutkan beberapa klaim penemuan manuskrip Rumail Abbas dan ulasannya. Manuskrip Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari. Di bawah ini, salah satu manuskrip Rumail yang ditayangkan dalam presentasi diskusi di Rabitah Alawiyah, Jakarta 7 September 2024. Naskah itu memuat sanad hadits Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari, yang menurut Rumail, ia dapatkan dari Muhammad Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari wafat 667 Hijriah. Kata Rumail, ia anak dari Sa'ad al-Din al-Zifari yang populer dengan gelar Taid al-Arifin. Kata Rumail lagi, ia memproduksi dan menyalin kitab berjudul Al-Arba'un al-Musnad li al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Faqih al-Alawi atau Faqih Muqaddam. Wafat 652 Hijriah. Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari, kata Rumail lagi, mengompilasi 40 hadis yang ia dapatkan dari Muhammad ibn Ali Faqih Muqaddam, dan beberapa musnid menyebut nama Shohib Mirbat. Pertanyaannya, benarkah seorang Faqih Muqaddam adalah seorang ahli hadits? Ia sebagai sosok yang namanya sama sekali tidak terreportas oleh kitab Torfat al-Ashab, karya Raja Yaman Ibnu Rasul tahun 696 Hijriah. Tidak terreportas kitab Al-Suluk karangan ulama Yaman Al-Janadi tahun 732 Hijriah. Tidak terreportas kitab Al-Atoyah Al-Saniyah karangan Raja Yaman tahun 778 Hijriah. Bagaimana sekarang ada orang menemukan kitab hadits berupa musnad atas namanya? Ini penampakan manuskrip musnad Faqih Muqaddam. Dalam manuskrip itu disebut bahwa Umar bin Sa'ad mendapatkan hadits dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sanad ini jelas sanad palsu, karena Abul Hasan Ali bin Jadid tidak mempunyai murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Dalam kitab Al-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wa Al-Muluk, Al-Janadi wafat 732 Hijriah, menyebut nama murid-murid Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, tetapi tidak ada yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Adapun nama-nama murid Ali bin Jadid yang disebut Al-Suluk adalah Muhammad bin Mas'ud al-Sufali, Ibnu Nasir al-Himyari, Ahmad bin Muhammad al-Junaid, Hasan bin Rashid, Muhammad bin Ibrahim al-Fasali, Umar bin Ali sahibu Baiti Husain. Al-Suluk, Juz 2, halaman 136. Dalam kitab Banu al-Mu'alim al-Jabairiyun wa Banu al-Jadid al-Alawiyun, Abu Umar menyebutkan 9 nama dari murid Ali bin Jadid, namun tidak juga disebutkan ia mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Lihat halaman 6. Jelas sekali manuskrip yang memuat sanad-sanad Faqih Muqaddam di atas adalah sanad palsu. Rumail menyebutkan bahwa tahun penulisan manuskrip itu tahun 667 Hijriah. Dilihat dari bentuk manuskripnya, ia sangat tidak meyakinkan. Tinta biru seperti itu tidak lazim digunakan pada abad ke-7 Hijriah. Kertas yang bergaris-garis semacam itu diproduksi sekitar tahun 1960 Masehi. Selain dilihat dari isinya, dilihat dari media yang digunakan pun, manuskrip ini jelas manuskrip palsu. Bentuk tulisan manuskrip ini sangat identik dengan manuskrip kitab hadits tulisan Salim bin Jindad wafat tahun 1969 Hijriah. Perhatikan potongan manuskrip yang terdapat dalam media online Jaringan Santri halaman 1 yang memuat sebuah manuskrip kitab hadits karya Salim bin Jindad yang diberi judul Riwayah Bi Al-Fili. Dilihat dari bentuk tulisan dan jenis kertas yang bergaris-garis yang biasa digunakan oleh Salim bin Jindad. Antara naskah Rumail dan naskah Salim bin Jindad sangat identik. Naskah Rumail itu 99% adalah tulisan tangan Salim bin Jindad yang wafat di Jakarta tahun 1969 Masehi. Lalu bagaimana pendapat ulama Yaman tentang Salim bin Jindad?
Dr. Muhammad Basyib dalam akun media sosial, saluran telegramnya yang dipostkan tanggal 16 Mei tahun 2024, menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan, la yuhtaju biha wa la yutamadu alaiha, tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Basyib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Masadir Al-Fikri Al-Islami fi Al-Yaman, bahwa kitab-kitab Salim bin Jindan adalah kitab yang diambil dari ruang hampa. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah, dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah, ucapan kacau dan tanpa referensi, ucapan rusak dan gibauan orang yang tidak sadar, halaman 558. Selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Basyib, Sagaf Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama, bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akad sibulayu tamadu alaiha, kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Manuskrip Hasan Al-Alal 460 Hijriah. Inilah penampakan manuskrip yang katanya ditemukan atau dibeli Rumain. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alwi, yang katanya mendapat hadits dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Nampaknya manuskrip inilah yang dijadikan dasar Hanif Alatas ketika di Rabitah Alwiyah 7 September 2024 menyebut bahwa nasab Da'alwi sudah disebut tahun 460 Hijriah. Manuskrip ini pula dikutip Wafi dalam presentasi nasab Da'alwi di Pamekasan. Hanif dan Wafi adalah dua orang yang tidak konsisten. Satu sisi mereka menolak kitab sezaman, di sisi lain mereka mencantumkan bukti-bukti palsu dari kitab sezaman. Nampaknya keduanya was-was dengan konklusi falacing mereka, bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan. Mereka berdua juga tidak yakin dengan bukti manuskrip yang dimunculkan Rumail Abbas. Akhirnya mereka gunakan semuanya. Berharap Mukibin bingung, akhirnya tetap percaya bahwa Ba'alwi adalah tetap cucu Nabi. Begini bos, manuskrip ini jelas manuskrip lucu-lucuan. Ia manuskrip bodong, tanpa identitas, tidak disebutkan diambil dari kitab apa, karya siapa, ditulis tahun berapa, selama ini manuskrip itu ada di mana. Tetapi, menurut penulis, nampaknya ia potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arbaun yang diatribusikan kepada Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari wafat 667 Hijriah yang telah disebutkan di atas. Naskah itu adalah naskah palsu, mengatasnamakan Umar bin Sa'di. Kitab tersebut diduga kuat adalah tulisan Salim bin Jindan tahun 1960 Masehi. Jelas sekali rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadits, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada, bahkan meriwayatkan sebuah hadits. Sayangnya kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadits lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi, rapih ditulis dalam kitab-kitab ruwat para perawi, untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan. Jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat para perawi hadits yang sudah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Dalam sanad hadits Rumail itu, Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadits dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Ibnu Al-Askari memang seorang perawi hadits. Namanya ditulis dalam kitab-kitab ruwat hadits, kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadits. Di dalam sanad itu disebut bahwa Ibnu Al-Askari mendapatkan hadits dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain Al-Dakkak. Al-Dakkak pula terkonfirmasi sebagai perawi hadits. Perhatikan wafat Abdullah, ia disebut wafat tahun 383 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadits dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu, seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Syahid yang wafat tahun 385 Hijriah, 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Al-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah, dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya, seperti Al-Ubaidili wafat 437 Hijriah. Tapi, nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun, tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Untuk menguji sanad palsu itu, mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat kitab Tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari. Dalam kitab Tarikh Baghdad,
karya Al-Hatib Al-Baghdadi itu, disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari adalah Abul Qasim Al-Ashari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Holal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Farag bin Burhan, Al-Qadi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Asji, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar Al-Nahrawani, dan Abul Qasim Al-Tanuri. Lihat kitab Tarikh Baghdad, Juz 8 halaman 569. Jelas nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadits dari Ibnul Askari. Sanad itu baik dilihat dari sisi media maupun isinya, terbukti palsu. Dengan terbuktinya manuskrip itu palsu, baik dari sisi isi maupun media, maka seharusnya kesadaran jiwa adalah jawaban dari semua kegundahan ini. Keikhlasan menerima takdir Tuhan adalah obat peringan rasa sakit. Lalu beradaptasi adalah perawatan yang menjanjikan kesembuhan. Semakin cepat beradaptasi, maka akan semakin cepat kembali kepada sedia kala. Semakin melawan takdir Tuhan, maka akan semakin lama rasa sakit mengurapi jiwa, akan semakin dalam perih dan luka. Toh banyak manusia hidup dalam kemuliaan dan kehormatan tanpa adanya atribusi nasab leluhur mereka. Bahkan mayoritas raja dan penguasa dunia hari ini bukanlah dari mereka yang menjadikan nasab sebagai modalnya. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani.